Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan bahas tentang permasalahan sosial. Nah, apa sih permasalahan sosial? Masalah sosial merupakan masalah yang timbul akibat dari interaksi sosial antara individu dengan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial berkisar pada ukuran nilai, adat istiadat, ideologi, dan tradisi yang ditandai dengan suatu proses sosial yang disosiatif. Nah, masalah sosial timbul karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhnya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut yang menyebabkan kepanjangan ikatan sosial. Beberapa ahli telah mencetuskan teori tentang pengertian masalah sosial. Yang pertama adalah menurut Surjono Sukanto, yaitu masalah sosial yaitu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Yang kedua, menurut Richard, masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Menurut Sutomo, sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Sedangkan menurut Leslie, masalah sosial adalah suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai suatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai karena perlunya untuk dibatasi atau diperbaiki. Nah, dari penjelasan yang telah dibahas tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah pribadi dengan masalah sosial itu sangatlah berbeda. Masalah pribadi adalah masalah yang cenderung timbul akibat perilaku diri sendiri dan diselesaikan secara mandiri ya. Nah, beda dengan masalah sosial, yaitu masalah yang timbul akibat dari perilaku orang banyak atau masyarakat dan akhirnya akan diselesaikan secara bersama-sama. Yang berikutnya adalah jenis-jenis masalah sosial. Nah, apa saja sih jenis-jenis masalah sosial? Yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan juga merupakan masalah global. Yang kedua adalah kriminalitas. Kriminalitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu crime yang berarti kejahatan. Kejahatan secara formal dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan, bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat. Dalam pandangan sosiologis, kejahatan diartikan sebagai semua bentuk ucapan dan tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial serta merugikan dan mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomis, politis, maupun sosial, psikologis. Nah, yang selanjutnya adalah ketidakharmonisan keluarga. Keluarga merupakan tempat sosialisasi yang pertama dan utama bagi seorang anak dan satu-satunya media sosialisasi primer. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan pembentukan kepribadian anak. Di dalam keluarga lah anak akan mendapatkan dasar-dasar penanaman nilai dan norma sosial, serta di dalam keluarga seharusnya anak mendapat pendidikan dan pengawasan yang lebih baik. Kenakalan remaja yang terjadi dari waktu ke waktu menunjukkan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas. Berbagai kasus kenakalan seperti tawuran antar pelajar sehingga pembunuhan oleh anak usia remaja dinilai salah satunya disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam keluarga. Yang selanjutnya adalah kesenjangan sosial.
Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Kesenjangan sosial di Indonesia sangatlah terlihat antara yang kaya dan miskin, yang menjadi faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial diantaranya adalah kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, kesenjangan sosial menjadi masalah sosial karena kesenjangan sosial bisa menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial yang terpendam dalam kurun waktu yang lama, sewaktu-waktu bisa meledak dan akhirnya akan menjadi konflik sosial. Banyak contoh kasus konflik horizontal yang pernah terjadi di Indonesia. Sebenarnya yang menjadi akar permasalahannya adalah adanya kesenjangan sosial yang berimplikasi pada kecemburuan sosial. Kesenjangan sosial ini lebih pada permasalahan sosial di bidang ekonomi. Yang selanjutnya adalah peperangan. Sosiologi menganggap peperangan sebagai suatu gejala yang disebabkan oleh berbagai faktor. Peperangan merupakan satu bentuk pertentangan dan juga suatu lembaga kemasyarakatan. Peperangan mengakibatkan disorganisasi sosial dalam berbagai aspek kemasyarakatan, baik bagi negara yang keluar sebagai pemenang, apalagi bagi negara yang kalah. Peperangan pada masa sekarang biasanya merupakan perang total, yaitu tidak hanya angkatan bersenjata yang terlibat, namun seluruh lapisan masyarakat. Misalnya diperlakukannya suatu embargo dalam bidang tertentu. Nah, perang selalu menyisakan persoalan yang berkepanjangan, retaknya hubungan sosial, bahkan mungkin dendam berkepanjangan yang sulit dihentikan. Selain tentunya korban harta bahkan nyawa, trauma terhadap anak-anak menjadi persoalan tersendiri yang dapat mewarnai perkembangan kepribadian anak-anak korban perang, serta persoalan kemanusiaan lainnya seperti mengungsi, pemenuhan kebutuhan pangan dan pendidikan. Yang selanjutnya adalah kependudukan. Penduduk suatu negara pada hakikatnya merupakan sumber yang sangat penting bagi pembangunan, sebab penduduk merupakan subjek serta objek pembangunan. Salah satu tanggung jawab utama negara adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk serta mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap gangguan memperoleh kesejahteraan, karena kesejahteraan penduduk mengalami gangguan oleh perubahan-perubahan demografis yang seringkali tidak dirasakan. Di Indonesia, masalah kependudukan yang masih membelit adalah persebaran penduduk atau ketidakmerataan. Meskipun tingkat kelahiran mulai bisa dikendalikan dan yang masih sering disebut-sebut adalah kualitas sumber daya yang rendah. Masalah kependudukan bisa terjadi oleh faktor-faktor tertentu. Salah satunya adalah karena perkembangan penduduk yang tidak seimbang. Kemudian berkembang memunculkan masalah-masalah lain seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan masalah yang lain yang umumnya timbul akibat masalah perkembangan penduduk yang tidak seimbang. Yang selanjutnya adalah kebodohan. Salah satu dampak negatif dari kebodohan adalah orang akan mudah untuk diperalat oleh orang lain. Selain itu, kebodohan akan membawa orang sulit untuk meraih cita-cita yang tinggi. Kebodohan bisa disebabkan oleh pendidikan yang rendah ataupun kurangnya pemerataan pendidikan. Meskipun tidak dibilang masyarakat Indonesia masih terbelenggu kebodohan, namun dari hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei menempatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih sangat rendah. Masyarakat kurang mampu serta masyarakat yang terisolir secara geografis merupakan anggota masyarakat yang rentan terhadap masalah ini karena sulitnya memperoleh akses pendidikan yang layak. Maju dan tidaknya sebuah negara sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Maka jika sebuah negara ingin menjadi negara yang maju dan modern, harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Itu semua hanya bisa diraih melalui pendidikan. Akan sangat sulit sebuah negara bisa menjadi negara yang maju jika masyarakatnya masih terbelenggu dalam kebodohan. Yang selanjutnya adalah faktor penyebab masalah sosial.
Nah, apa saja sih faktor penyebab masalah sosial? Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor ketidakmampuan individu atau kelompok untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Masalah ekonomi ini tidak hanya dipandang suatu kondisi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan secara ekonomi, akan tapi juga dalam pengaturan, distribusi, dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Contoh masalah sosial faktor ekonomi adalah kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan pengangguran. Yang selanjutnya adalah faktor budaya. Faktor budaya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contoh masalah sosial faktor budaya adalah kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, termasuk juga diskriminasi gender, terus pernikahan dini, perceraian, dan eksploitasi lingkungan. Budaya sangat berperan dari faktor masalah sosial karena budaya semakin berkembang dan menimbulkan peran terhadap masalah sosial. Munculnya budaya yang salah seperti menerabas dan perilaku tidak disiplin yang akhirnya memunculkan kebudayaan yang tidak diharapkan, seperti tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang selanjutnya adalah faktor biologis. Faktor biologis merupakan masalah yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Nah, contoh faktor biologis ini biasanya seperti penyakit wabah yang menular, virus penyakit baru yang disebut HIV/AIDS, COVID-19, dan lain-lain, serta makanan beracun. Yang selanjutnya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Contoh faktor psikologis ini biasanya pemahaman penyimpangan dari agama yang jika diamati secara detail yang tidak masuk akal, serta munculnya raja-raja palsu dan gerakan separatis anti pemerintah. Nah, cara menangani masalah sosial di Indonesia. Masalah sosial tentunya harus diatasi sedini mungkin agar tidak menimbulkan bentuk-bentuk masalah sosial dan bentuk-bentuk konflik sosial lainnya yang lebih parah. Nah, berikut upaya untuk mengatasi masalah sosial di Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan industri kecil di pedesaan. Cara ini bisa digunakan untuk mengatasi masalah sosial kemiskinan sekaligus berbagai cara mencegah urbanisasi. Industri kecil di pedesaan bisa dilakukan dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat pedesaan, pinjaman kredit, serta membantu mendistribusikan hasil industri kecil di pedesaan. Industri yang bisa dibangun pedesaan antara lain pertanian, perkebunan, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Industri itu bisa dilakukan perseorangan atau wirausaha, atau juga bisa dilakukan secara berkelompok. Nah, selain itu masyarakat di desa juga harus dibina agar hidup sederhana dan rajin menabung. Hal ini untuk menghindarkan mereka dari sifat boros dan juga mengatasi krisis keuangan yang sewaktu terjadi. Anak-anak pedesaan yang berpotensi bisa diberikan beasiswa agar mendapat pendidikan yang layak. Bila perlu, anak-anak desa ini diberi beasiswa ke luar kota atau mungkin ke luar negeri. Bila selesai mengenyam pendidikan yang tinggi, anak-anak desa ini juga diharuskan pulang kembali ke desa untuk membangun desa dan juga membantu industri pedesaan agar bisa lebih berkembang dan maju. Yang selanjutnya adalah meningkatkan mobilitas tenaga kerja serta mobilitas modal. Upaya pencegahan ini merupakan cara mengatasi masalah pengangguran. Mobilitas tenaga kerja bisa dilakukan dengan melatih ulang dan meningkatkan kemampuan kerjanya serta memindahkan ke wilayah yang memiliki lapangan kerja yang luas. Pemindahan tenaga kerja bisa dilakukan dengan cara transmigrasi. Sementara itu, peningkatan mobilitas modal
bisa dilakukan dengan memindahkan industri ke wilayah yang memiliki jumlah pengangguran yang banyak. Nah, kemampuan berwirausaha juga mesti ditanamkan kepada tenaga kerja. Hal ini bertujuan sebagai upaya mengatasi masalah sosial bila tenaga kerja tidak kunjung mendapat pekerjaan ataupun telah berhenti dari pekerjaannya. Peminjaman modal pun harus memadai agar usaha mereka dapat berjalan dengan baik. Nah, yang selanjutnya adalah menanamkan nilai moralitas. Salah satu upaya pencegahan masalah sosial kejahatan adalah penanaman nilai moralitas. Cara ini bisa dilakukan di rumah, sekolah, masyarakat, serta pemerintahan. Peran-peranata keluarga bisa memberikan pengajaran tentang etika dan norma di rumah serta mencontohkannya dalam perbuatan sehari-hari. Hal ini juga harus dilakukan tenaga pendidik di sekolah. Tak hanya mengajarkan, tapi juga harus mengamalkannya dalam keseharian agar dapat dicontoh oleh para murid. Pengajaran dan pengalaman etika dan moral bisa dilakukan oleh pemuka agama dan pemimpin masyarakat seperti RT, RW, seperti itu, dan tingkat pemerintah. Penegakan etika dan moral bisa diterapkan dalam aturan hukum dan juga harus diamalkan oleh pemerintah di dalam keseharian. Penyuluhan hukum kepada masyarakat juga mesti dilakukan pemerintah agar masyarakat bisa sadar hukum dan tidak akan melakukan kejahatan. Sekian pemaparan materi tentang permasalahan sosial. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.